Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan di pertemuan ke-11 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Hajah Heni Raini SHMH. Untuk minggu ke-11 ini membahas mengenai pengulangan tindak pidana atau residif. Untuk pengertian sendiri dari residif itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian dia melakukan lagi suatu tindak pidana. Selanjutnya ada pembagian atau pengulangan residif. Pertama ada residif umum, yaitu suatu pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Yang kedua, ada residif khusus atau yang artinya tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Nah, pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Nah, jenis residif inilah yang dikenal KUHP. Nah, selanjutnya ada residif menurut KUHP, yaitu pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Kemudian residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran. Yaitu pertama ada residif kejahatan. Residif kejahatan tertentu sejenis diatur tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, pasal 155 ayat 2, pasal 157 ayat 2, dan lain sebagainya. Nah, di dalam residif, kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberat pidana. Selanjutnya ada syarat-syarat residif, yaitu pertama ada kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemindahan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Yang ketiga ada pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, pasal 303, dan pasal 353. Keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut untuk pasal-pasal 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap pada pasal 137, pasal 144, pasal 208, pasal 216, dan pasal 303 KUHP. Kemudian ada 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap dalam pasal 155, 160. Apabila putusan hakim tidak berupa pemindanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan. Kedua, hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku. Ketiga, keputusan hakim merupakan penetapan. Misalnya, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara. Kemudian keputusan tidak dapat diterima tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Ketiga, tidak diterimanya perkara hanya penuntutannya sudah daluarsa atau kadaluarsa. Kemudian selanjutnya ada pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan sejenis. Ini berbeda, yaitu pertama dapat dibedakan pidana tambahan, dapat diberikan pidana tambahan. Kedua, pidana dapat ditambah sepertiga khusus pasal 216. Ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Kemudian ada residif kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dari pasal yaitu diatur gelak. Kemudian ada residif kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dari pasal 486,
pasal 487 dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah: pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama terdahulu. Nah, kelompok-kelompok jenis kejahatan termasuk ialah: pertama, A. Kelompok jenis kejahatan pasal 486 mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Kemudian B. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, penyerangan, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Nah, sekian reviewan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.